Selama lebih dari 7 dekade, Republik Rakyat Tiongkok berdiri dengan sistem pemerintahan satu partai di bawah Partai Komunis Tiongkok, PKT. Namun, sistem yang dulunya sangat tertutup dan ideologis itu kini tampil dalam wajah yang lebih fleksibel, menggabungkan kontrol politik yang ketat, kebijakan ekonomi yang pragmatis dan modern. Bagaimana sistem pemerintahan komunis di Tiongkok berkembang dan beradaptasi dalam konteks kekinian, serta tantangan yang dihadapinya di tengah globalisasi dan perubahan teknologi. Tiongkok menganut sistem satu partai, Partai Komunis Tiongkok menjadi pusat dari segala pengerjaan keputusan administratif. Presiden Tiongkok juga merupakan Sekretaris Jenderal PKT dan Ketua Komisi Militer Pusat, menjadikan posisi tersebut sebagai tokoh paling berkuasa. Berbeda dengan negara demokrasi liberal yang mengenal pemilu multipartai dan oposisi, Tiongkok mengandalkan struktur hierarkis partai yang menyaring kader-kader terbaik untuk memimpin berdasarkan loyalitas, kinerja, dan pengalaman birokratis. Sejak era akhir 1920-an, Tiongkok meninggalkan pendekatan ekonomi komando Mao Zedong dan memperkenalkan reformasi ekonomi pasar terbatas. Muncullah istilah sosialisme dengan karakteristik Tiongkok, yang berarti nauritet kendali atas skor strategis, energi, keuangan pertahanan, tapi membuka ruang bagi kapitalisme domestik dan investasi asing. Semua milik terfons on swasta khas, tapi semua tunduk pada arahan politik ya. Model ini sukses mengangkat ratusan juta orang dari kemiskinan dan menjadikan Tiongkok ekonomi terbesar kedua di dunia. Meskipun kesenjangan sosial dan kontrol politik tetap menjadi sorotan. Salah satu ciri sistem pemerintahan Tiongkok saat ini adalah pendekatan pemimpin diangkat berdasarkan kompetensi teknis, bukan popularitas. Kota-kota besar seperti Shenzhen dan Shanghai dikelola seperti korporasi besar dengan target pembangunan jangka panjang, efisiensi birokrasi, dan evaluasi kinerja berjenjang. Tiongkok juga mengembangkan sistem social credit score, di mana perilaku warga dinilai berdasarkan kepatuhan sosial dan ekonomi, sebuah bentuk kontrol sosial digital yang belum ada padanannya di dunia. Di tengah kesuksesan ekonomi dan stabilitas politik, Tiongkok juga menghadapi berbagai tantangan. Hak asasi manusia dan kebebasan sipil menjadi sorotan dunia, terutama soal Tibet, Xinjiang, dan Hong Kong. Transparansi dan kritik terhadap pemerintah sangat terbatas karena media dan internet disensor ketat. Secara global, sistem pemerintahan ini mendapat tekanan dari negara-negara liberal karena dianggap membatasi demokrasi dan ekspansi nilai universal. Namun, banyak negara berkembang justru melihat model Tiongkok sebagai alternatif efektif untuk mencapai stabilitas dan kemajuan tanpa harus mengadopsi sistem demokrasi liberal barat. Sistem pemerintahan komunis Tiongkok di era modern bukanlah komunisme klasik yang stagnan, melainkan bentuk baru pemerintahan otoriter yang efisien dan adaptif. Ia memadukan sentralisasi politik dengan kerja ekonomi terbuka serta teknologi tinggi sebagai alat kontrol dan pembangunan. Itu misalnya Jeff Tuher Wongeri tanpa Edward Jenjara lain hits. Atau justru mereka menyimpan risiko jangka panjang yang menyempit. Satu hal yang pasti, Tiongkok telah membuktikan bahwa stabilitas politik bukan satu-satunya milik demokrasi, dan bahwa kekuasaan terpusat pun bisa menciptakan perubahan besar dengan biaya dan konsekuensi yang berbeda.